Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi kami, yaitu pengujian program. Di mana pengertian dari pengujian itu adalah mencari atau menjalankan program dengan maksud untuk mencari kesalahan atau error. Baiklah, yang pertama itu ada pengertian pengujian program. Pengujian program dilakukan dengan cara mengevaluasi konfigurasi program, perancangan program, dan program yang dihasilkan. Selanjutnya kita akan lanjut ke tahap yang kedua, yaitu di mana di tahap pengujian program ini terdapat prinsip. Nah, di prinsip ini juga terdapat 3 bagian tahap penguji. Yang pertama yaitu pengujian dalam proses perancangan atau yang harus dirancang. Maksudnya di situ adalah untuk menguji hal yang akan diuji dalam perangkat lunak tersebut. Yang kedua, pengujian dimulai dari hasil hal-hal yang kecil dan kemudian dilanjutkan dengan hal-hal yang besar. Maksudnya itu hal ini agar pengujian kecil pada perangkat lunak tersebut dapat teruji terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu pengujian sebaiknya dilakukan oleh pihak ketiga. Maksudnya dilakukan oleh programmer atau developernya tersebut. Ada tujuan. Pengujian program dilakukan untuk mengungkap adanya kesalahan dengan cara menjalankan dan menyelisih program baik secara manual ataupun otomatis. Adapun tujuannya, yang pertama, menilai apakah perangkat lunak yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan pengguna atau belum. Yang kedua, melihat apakah tahap pengembangan perangkat lunak sesuai dengan metodologi yang dikenakan atau tidak. Yang ketiga, membuat dokumentasi hasil pengujian. Yang keempat, mencari tahu kualitas dari produk perangkat lunak. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan akan sistem. Yang keenam, menyediakan informasi-informasi yang penting. Yang ketujuh, mencari error dan kelemahan. Yang ke-8 dan yang terakhir, mencari informasi sejauh mana kemampuan sistem tersebut. Baiklah, yang keempat itu ada bagian tahapan. Tahapan pengujian program itu dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada menentukan apa yang diukur melalui pengujian. Yang kedua, bagaimana pengujian tersebut dilaksanakan. Yang ketiga itu melakukan pengujian dengan cara memberikan kasus uji. Yang keempat itu ada menentukan hasil. Yang kelima, menjalankan pengujian. Dan yang keenam itu ada membandingkan hasil uji. Lalu di tahapan ini dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama itu ada tahap pengujian tahap pada analisis. Nah, pada tahap analisis ini terdapat beberapa faktor. Yang pertama itu ada kebutuhan yang berkaitan dengan metodologi. Yang kedua itu ada pendefinisian spesifikasi fungsional. Yang ketiga itu ada penentuan spesifikasi kegunaan. Yang keempat itu ada penentuan kebutuhan portabilitas. Yang kelima itu ada pendefinisian antarmuka sistem. Nah, yang B itu ada pengujian tahap perancangan. Terdapat juga beberapa faktor. Yang pertama itu perencanaan berkaitan dengan kebutuhan. Yang kedua, kesesuaian rancangan dengan metodologi dan teori. Yang ketiga, portabilitas perancangan. Yang keempat, perancangan perawatan. Yang kelima, kebenaran perancangan dalam fungsi dan aliran data. Yang keenam, kelengkapan perancangan antarmuka. Itu ada pengujian pada tahap implementasi. Terdapat juga beberapa faktor. Yang pertama itu kendali integritas data.
yang kedua kebenaran program, yang ketiga kemudahan pemakaian, yang keempat sifat kopling atau tergantung antar modul, yang kelima itu ada pengembangan prosedur operasi. Nah, yang D itu ada pengujian dengan kasus uji, dilakukan untuk menguji unit-unit yang ada di dalam sistem. Sedangkan pengujian sistem dilakukan untuk sistem secara keseluruhan. Yang terakhir itu ada pengujian tahap pengujian. Terdapat beberapa faktor. Yang pertama itu pengujian fungsional, yang kedua dukungan manual, yang ketiga kemudahan operasi. Baiklah, itu saja materi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.